Yo guys, welcome back to my channel ya, bersama saya Ricky. Oke, jadi seperti yang sudah dibahas-bahas ya, di beberapa media, bagaimana salah satu pemain terbaik yang ada di abroad, pemain grade A, ada yang nampak di Jakarta. Dan katanya karena ini libur FIFA Matchday, pas dia ke Jakarta. Dan siapakah dia? Pasti teman-teman udah pada tahu ya. Dia adalah Kevin Dix Bakar Besi. Pemain yang dari namanya saja nih, nampak ya orang keturunan Maluku Ambon ya. Jadi kabarnya Kevin Dix yang selama ini diincar oleh Sintayong itu eh, karena di libur FIFA Matchday ini dia datang ke Indonesia. Namun dari beberapa pengamat termasuk dari Bung Ropan mengatakan bahwasanya si Kevin Dix ini akan menjadi pemain naturalisasi Indonesia selanjutnya. Nah, ini tinggal tunggu waktu aja dia bersalaman dengan Pak Erik ya. Jadi seperti biasa kalau udah salaman udah pasti jadi ya kan. Jadi tinggal menunggu waktu ya. Ini pemain grade A gitu loh. Pemain yang bermain di FC Copenhagen udah sering tampil di Eropa, Liga Champion udah sering ya. Jadi ini seru ya, seru. Kenapa seru? Karena semakin banyak pemain-pemain naturalisasi, pemain-pemain grade A nih yang pulang kampung membela tim nasional nih. Nah, si Kevin Dix ini umurnya memang 27, 28. Untuk Piala Dunia kalau kita masuk di 2026 dia masih oke lah. Dia masih oke sekali ya. Jadi kecuali di 4 tahun ke depan ya kita nggak tahu udah 30-an umurnya. Tapi kalau untuk mengejar 2026 ini sih masih cocok ya. Ini umur-umur peak-nya lah, prime-nya gitu. Jadi tingginya juga bagus 186, pemain reguler di FC Copenhagen, pernah ketemu Manchester United juga. Jadi ini pemain kedua ya. Setelah kemarin Messi sekarang ada Kevin Dix lagi nih. Nah, ini pemain yang serba mampu. Dari infonya dia bisa di RB, right back, posisinya Sandy Walsh, di CB, posisinya Jet Jazz, bisa di LB, posisinya si Calvin Verdong saat ini. Dia bisa di DM, posisinya daripada Ivar Jenner, bisa juga di RM, posisi daripada Marcelino biasa di depan. Nah, ini pemain yang versatile ya. Kesukaan Sintayong udah pasti, bisa 5 posisi. Ya. Dari posisi-posisi tersebut, kalau dia di right back dia 190 kali bermain dengan 19 gol dan 16 assist. Kalau di center back dia 66 kali main, 7 gol dan 3 assist. Kalau untuk di left back sebelah kiri itu 36 kali main, 3 gol dan 4 assist. Untuk DM dia 6 kali main, 1 gol. Nah, untuk dia di RM di sebelah kanan itu 3 kali main, 3 kali assist. Memang posisinya kebanyakan itu di right back ya. Di agak ke depan itu agak jarang, tapi dia bisa juga gitu loh. Tergantung daripada sekarang STY mau pasang dia di mana gitu loh. Jadi ini pemain yang serba bisa, semakin memantapkan kedalaman squad kita lah pastinya. Mungkin pun ini pemain inti ya ke depannya kalau dia sudah bersalaman gitu. Sekarang kita nunggu, nggak sabar juga nih menunggu. Jadi tim nasional ini hebat ya, tim nasional Indonesia ini harus diakui ya. Ini seperti Manchester City yang terus beli pemain, tapi kita pemainnya bukan beli dan kita tidak melanggar financial fair play sama sekali ya. Jadi ini yang bikin seru daripada timnas nasional Indonesia ini. Beda dengan timnas yang lain. Pemainnya datang terus. Negara-negara tetangga pada cemburu, pada iri semua. Ngelihat Indonesia punya talenta ada di mana-mana, khususnya di Belanda ya. Karena kebanyakan di situ gitu. Jadi negara-negara lain pada iri. Ini seperti kita Avengers kita ini pulang kampung semua, membela Ibu Pertiwi ya. Dan pemain ini pemain mahal juga. Nilainya transfer marketnya itu 5 juta euro atau sekitar ya sekarang 70 miliar lah. Jadi ini menambah value market daripada tim nasional kita saat ini ya. Sekarang kita posisi 5 kalau nggak salah. Jadi tambah dia itu makin besar value tim nasional kita ya. Ini semakin mantap. Di bawah Pak Erik ini semua tingkat kepercayaan ini tinggi. Jadi ini wow, seru. Dan yang senangnya ini semakin hari ini semakin banyak pemain-pemain mantap, pemain-pemain grade A plus yang berbondong-bondong untuk datang memperkuat timnas Indonesia gitu loh. Jangankan kita menunggu permainan timnas ya yang udah pasti kita tunggu-tunggu semua lah. Kita nunggu pemain-pemain yang bakal datangnya ini kita excited deh. Teman-teman pasti excited juga karena saya excited sekali setiap mendengar berita ada oh ini siapa lagi yang akan dinaturalisasi. Oh ini siapa lagi? Ini siapa lagi? Itu ada greget sendiri gitu loh. Apalagi kita tahu pemain ini pemain bagus gitu loh. Seperti kita lihat bagaimana Rizky Ridho
berfoto dengan Messi Girls karena senang kan. Ini pemain yang mantap yang bermain dengan melawan Manchester United, apalagi ntar kedatangan Kevin Dix. Wah, tim kita makin gawat nih, makin keras. Kalau Asia Tenggara udahlah, kita lupakan lah. Kita sekarang ngincarnya Asia dan dunia gitu. Jadi pemain-pemain sekarang ini yang naturalisasi ini grade A ini semua pada pulang ya. Ini ibaratnya kayak pelajar yang kuliah di luar negeri, setelah lulus balik ke Indonesia mengabdi ke negara. Nah, pemain-pemain ini seperti itu. Yang belajar dari kecil sampai besar sekolah sepak bola di sana, sekarang pulang nih, membela tanah air dia. Ibu Pertiwi, persis dengan lagunya Tanah Airku ya. Mau dari manapun mereka kembali lagi ke Ibu Pertiwi ya. Jadi ini salah satu yang bikin kita bangga ya terhadap tim nasional itu. Ini saya bangga dan seru sekali ya. Cuma masalahnya sekarang kalau Kevin Dix jadi, siapa lagi pemainnya bakal tergusur? Nah, ini juga salah satu yang seru ya untuk dinantikan ya. Kira-kira menurut teman-teman siapa nih yang bakal tergusur daripada timnas? Coba dikasih komentar menurut kalian siapa? Karena dia bisa di berbagai posisi. Kalau dia di bek kanan, apakah Asnawi yang terbuang? Karena Asnawi bagus juga. Apakah Sandy Walsh? Sandy Walsh sepertinya tidak mungkin. Mungkin dia ya di bangku cadangan. Kalau dia di DM ada Ivar Jenner, ada Nathan Cho di sana. Siapa yang bakal tergusur? Ini sekarang bukan hanya pemain lokal saja yang bakal tergusur. Bahkan pemain-pemain naturalisasi juga bakal tergusur. Salah satunya menurut saya Ekan Bagot. Ekan Bagot saya rasa sudah nggak terpakai lagi lah karena dengan komposisi back tengah kita yang makin banyak dan makin mewah ya, semakin hari yang datang semakin mewah, yang semakin mahal gitu loh. Saya rasa kalau Ekan Bagot udah nggak dipanggil lah. Nah, kalau dia dipasangkan di left back sebelah kiri dia bisa juga. Tapi saya rasa kalau di left back udah susah karena di situ ada Calvin Verdong dan numpuk lah. Dan sempat nama. Mungkin dia ditaruh di RM, right midfield, sebelah kanan. Karena kita memang kurang penyerangan ya. Tapi nggak tahu, balik lagi ke Sintayong. Karena ini pemain yang diincar Sintayong udah lama ya. Cuma ya baru kali inilah dia mengatakan sepertinya dia sudah mau gitu loh. Untuk menjadi warga negara Indonesia. Setelah umurnya sekarang 27-28 juga nggak mungkin dipanggil timnas Belanda kan. Mungkin kesannya seperti buangan, tapi kan tenaga dan kekuatannya masih diperlukan untuk tim nasional kita gitu. Khususnya untuk pengalaman-pengalamannya yang udah bermain di Liga Champions berapa kali gitu. Jadi kembali lagi siapa nih kira-kira menurut kalian yang bakal tergusur ya dari ini. Ini yang menarik gitu loh. Jadi untuk pemain-pemain yang berlaga di Liga 1 harus berjuang lebih keras, ekstra keras untuk masuk ke timnas. Sintayong bukan tidak mungkin memberikan mereka kesempatan, sama seperti Mel Irisaldi. Dia kemarin bermain sangat bagus, jadi otomatis Sintayong memberi dia kepercayaan untuk main gitu. Hanya saja sekarang butuh kekuatan ekstra daripada pemain Liga 1 untuk tembus ke tim nasional. Bahkan pemain-pemain naturalisasi aja belum tentu tembus ke starting 11. Mungkin tembus ke tim nasional tapi belum tentu tembus ke starting 11. Contoh Sempati Nama sekarang duduk di bangku cadangan. Bukan berarti dia nggak bagus, dia bagus. Hanya saja dia kalah saing. Tapi ya wajar, karena di dalam satu tim nasional itu ada 23 pemain. Pasti ada yang inti dan ada yang pasti cadangan. Tinggal kesiapan waktu. Tapi dengan semakin ke dalamnya skuad daripada tim nasional, peluang untuk rotasi pemain, apalagi kalau kita berlaga di Piala Dunia yang 2-3 hari sekali, itu sangat dibutuhkan ya. Jadi ini patut kita tunggu, siapakah yang bakal masuk, apakah Kevin Dix jadi, kita tunggu salamannya dengan Pak Eri, dan kalau dia masuk, kira-kira siapa lagi yang bakal tergusur ya? Kita tunggu apakah dia bermain nanti di November. Kalau saya sendiri sih pengennya dia main di November karena kita bisa segera melihat kekuatannya. Apalagi kita di November ketemu Jepang ya. Tim terkuat yang belum pernah kalah di grup kita ya. Harapan saya sih Indonesia bisa mengalahkan Jepang. Karena saya percaya dengan tim ini gitu loh. Kita bisa mempersulit mereka kok di Piala Asia. Apalagi sekarang dengan kekuatan kita yang lebih jago. Saya rasa kita bisa memutarbalikkan keadaan yang ada gitu loh. Dengan kekuatan karena kita tim underdog, kita bisa mengejutkan siapa aja. Kita udah mengejutkan Saudi Arabia, kita udah mengejutkan Australia ya. Ditambah Kevin Dix. Saya rasa kita bisa mengejutkan Jepang ya. Bukan tidak mungkin. Jadi menurut teman-teman, kalau dia jadi Kevin Dix, siapa yang bakal tergusur? Coba tulis di kolom komentar. Ya. Sekian video kali ini ya. Yuk, ciao.